Please have a seat. Thank you. Okay, Miss Yusi, is it right? That's correct, Miss. Okay, Miss Yusi, thank you for coming. I'm Alice Nopiani. I'm Manager Human Resource Department of Samsung Company. Before we start it, could you tell me about yourself first? Thank you for your opportunity, Miss. My name is Yusi Yanti. I'm 27 years old. I graduated from Osaka University, majoring in business economy 4 years ago. I work as a marketing staff at Mayora Company for 3 years before moving to Adijaya Corp and took the position of assistant manager. What made you decide to quit from your company? I want to further my career in marketing and didn't get the chance to do that at my previous company. And then, why you want to work in our company? This is a multinational company, so it provides more opportunity for me to develop myself. I am also very interested to working at your company because of its amazing reputation. Okay, why did you choose career in marketing? Besides being in line with my educational qualification, it has been my long time dream to work in this position. I want to be a marketer who can make potential customers to using or buying the product that I offer. Okay, what do you expect if you can be accepted in this company? I want to take on more responsibility considering my 4 years experience in marketing. This job would be a natural progression. Okay, Miss Sissy, what tasks you do at your previous company? I used to visit existing and prospective clients, make presentation, make reports, conduct evaluation, and make monthly reports. Okay, Miss Yusi, this marketing manager position that you choose will require many out-town duty and even abroad. Hmm, are you ready to travel often like that? Even at my previous job, I used to do out of town duty. When needed, I will always be ready to do it, miss. Okay, Miss Yusi, if whether you are accepted as a new marketing manager here, what change do you want to make a marketing division? Before taking any action, of course, I must study and analyze the marketing data. Then I could decide what step to take. Which marketing strategies must be maintained and which one must be changed. Miss Susie, may I know how much your salary at your company before? My basic salary is 5 million rupiah. My allowance is 1 million rupiah. And my attend is 1 million rupiah. So the total is 7 million rupiah. Okay. How much salary do you expect from our company? I expect more
than my salary in the previous company. What if our company pay you 8 million and you get annual leave for 2 weeks? Okay, Miss Alice, I'm glad to hear it. Okay, miss. That's all for now. Thank you for coming. We will contact you within a week. Thank you, Miss. Good morning. Okay, thank you. Hello, good morning. Please sit down, Miss. Good morning, miss. Thank you. I'm talking to Miss Alice Nopiani, right? Yes, I am. How can I supposed to call you, Miss? Alice, please. Okay, Miss Alice, let me introduce myself. My name is Yusuyanti. I'm the third chairman in this company. Nice to meet you, miss. Are you prepared for the employee interview today? Yes, I already prepared that. Okay, Miss Alice, how would you know the information about the occupation opportunity of this organization? I know that from advertisement at Jakarta Post newspaper on Monday last week, and I feel really happy for that. Well, okay. So, what's make you interested to apply on this position of marketing manager in this company, Miss? I'm interested to apply a head marketing manager due to my capability. I feel I'm capable to get that position. Besides that, I'm graduate from Business and Management Bachelor with cum laude GPA 3.9. Not only that, I also have skills and experience so I can promote my ability. Really? So, how about your skills? Could you tell me about your skill, Miss? I improve the management project skills and I'm really know about technology. I can also create apps and tools you can see on my PC. I'm bringing that at the moment. Wow, very nice. Do you have the ability to use a computer? Yes, I have. I can operate Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop, Movie Maker, KineMaster, etc. Okay, Miss Alice. How about your experience? Have you been on any employment encounters at marketing management before? Yes, miss, of course. I have worked at a different company at the same position for 3 years. Okay, Miss Alice. May I know why did you choose a career in marketing? Beside in line with my educational qualification, it has been my long time dream to work in this field. I want to be a marketer who can make potential customer interested in using or buying that product once I over. Oh, okay. Could you talk in different language and dialect, Miss? I can speak English, Japanese, Chinese, and Korean just a little bit. Wow, that's very interesting. Where did you learn the language, Miss? While I was in school and university, I took a course to improve my communication with other language and basically I really interested to language. I think they are very unique. Great, I agree with you. Anyway, do you have quality and shortcoming points? Please tell me. Of course, my main quality is my skills and my experience. Besides that, I also have greater things. That's my spirit and my responsibility in doing something
and then I can work by team or by myself. My shortcoming is about my fearness of faith. Miss Alice, may I know how much your salary was in the company before? My basic salary is 5 million rupiah, my allowance is 1 million rupiah, and my attendance is 2 million rupiah, so total my salary is 8 million rupiah. Okay, Miss Alice, how much salary do you expect from our company? I expect more than my salary in the previous company. What if our company pay you 9 million and you get annual leave for 2 weeks? Okay, Miss Yusi, I'm very glad to hear it. Well, it was an amazing time to meet you and talk about many things with you. I think you are the one we are looking for so far. I agree that you are fitted to top of this position. I will call you later if your application is accepted. Thank you very much for your time, Miss. Well, Miss, may I ask something? Yes, of course. How long this company to inform to me the result about this interview? As soon as possible, maybe in the end of this week, we will send an email about the result. Okay, Miss Yusi, thank you. Hello, my name is Sarah, and I'm from the British Council, Indonesia. I'm going to share 5 easy tips for all you professionals who want to nail your next job interview. Let's start. Tip number 1, research, research, and research. Before you start your job interview, make sure that you've not just researched your job description, but also the company's vision and mission. Don't just think of your strengths, but think of how your strengths can help the organization reach their goals. Tip number 2,
don't pretend. If during the interview there's something that you don't know, be honest about it, and that's okay. Recruiters would rather hire someone who's willing to learn than someone who pretends to know everything. Tip number 3, use your networks. If you know someone who works for the company, ask them about their interview. Each organization has their own interviewing culture, and it always helps to hear about someone's own personal experience. Tip number 4, share what you've accomplished and be specific. Saying that you maintain client relationships is good, but saying that you have a 98% client retention rate is much better. And now for our last tip. Tip number 5, always be positive about your last job. The last thing anyone wants to hear is someone who badmouths their old bosses or colleagues. And that's it for our 5 easy tips. I hope you'll use them at your next job interview. If you'd like to learn more, visit our website or visit our teaching center to book your own individual consultation. Good luck! Hore! Akhirnya hari kelulusan telah tiba. Nah, di hari kelulusan ini biasanya sih sering disebut menjadi tahap dewasa. Itu juga berarti kamu harus sudah siap untuk memasuki dunia kerja. Seperti yang mungkin kamu pernah dengar sebelumnya, dunia kerja memang tidak mudah, kawan. Nah, daripada kamu kaget, mendingan kamu cari tahu dulu seperti apa sih dunia kerja itu. Kali ini, Jojoba akan kasih kamu info, juga tips biar kamu lancar serta sukses untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Dunia kerja adalah dunia di mana kamu harus bertahan pada kondisi apapun. Kamu akan sering disuruh untuk menjalani sebuah pekerjaan dengan baik, walaupun itu hari pertama kamu bekerja. Ada kalanya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri sebelum bergantung pada orang lain, karena tidak akan selalu ada orang yang bisa mengajarimu. Itu artinya kamu harus inisiatif untuk bertanya dan mencari tahu info sebanyak-banyaknya kepada pekerja lain. Atau jangan lupa untuk menggunakan internet untuk mempermudah kamu dalam mencari informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, jangan baper ya guys. Kenapa? Diteriaki, dimarahi, dibuat kesal adalah keseharian dalam dunia kerja. Jangan langsung baper ya. Anggaplah hal itu melatih kesabaranmu dan membantu kamu jadi orang yang lebih tangguh. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa ilmu dan membuatmu menjadi pribadi lebih baik. Teman sangat diperlukan dalam bekerja. Teman bahkan juga yang membuatmu bertahan di dunia kerja. Maka itu, hati-hati, jangan sampai salah pilih teman, karena hal ini juga bisa berakibat buruk loh guys. Ada teman yang bisa gosipin kamu, seperti nusuk dari belakang. Dan juga ada juga teman yang males-malesan, sehingga membuat kamu jadi pribadi yang buruk. Sekarang kita memasuki hal yang keempat. Lakukan yang terbaik, karena rezeki orang rajin selalu membuahkan hasil yang indah. Berusahalah sekeras mungkin dalam bekerja. Fakta lain yang harus kamu ketahui adalah orang rajin bahkan bisa lebih sukses daripada orang pintar. Maka itu, cobalah buat kesan yang baik dalam bekerja, agar atasan dapat merekomendasikan kamu ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kita memasuki hal yang terakhir, yaitu di hal yang kelima. Percayalah, perusahaan akan menganggap kamu lebih baik jika punya perilaku yang baik juga. Sopan, pekerja keras, jujur, dan optimis, hal inilah yang jadi kunci sukses kamu dalam bekerja.
Nah, seperti itulah gambaran yang ada di dunia kerja nanti. Semoga kamu bisa menghadapinya dan sukses selalu ya. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia yang memproduksi smartphone, TV, tablet, dan barang elektronik lainnya. Pada tahun 1937, akibat pecahnya perang antara Cina dan Jepang, Lee Byung-chul yang saat itu sesungguhnya telah memiliki bisnis kecil penggilingan padi dan transportasi di Masan, pantai tenggara Semenanjung Korea, terpaksa memindahkan bisnisnya ke Daegu, sebuah daerah di timur laut. Pada awal tahun 1938, Lee Byung-chul yang mana seorang anak dari keluarga tuan tanah yang kaya menggunakan warisan dari ayahnya untuk membuka pabrik kertas untuk usaha pertamanya. Tapi usaha ini tidak begitu sukses, sehingga pada tanggal 1 Maret 1938, ia mendirikan bisnis angkut truk di kota Daegu dengan nama Samsung Sanghui. Samsung berawal dari sebuah perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong, sekarang Ikgyodong. Perusahaan ini juga melakukan usaha dalam bidang trading, pengiriman ikan kering, dan buah-buahan ke Manchuria yang pada saat itu dikuasai oleh perusahaan Jepang. Dan memang awalnya Samsung bukan sebagai perusahaan teknologi. Lee Byung-chul berkunjung secara rutin ke Tokyo untuk mempelajari teknik manajemen Jepang, dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk merekrut orang dan mengembangkan orang-orang yang berpotensi. Setelah Perang Dunia II, Samsung mendapatkan keuntungan dari program pembangunan kembali Korea dari pemerintah, dan di bawah kepemimpinan Lee Byung-chul, Samsung segera melebarkan usaha ke bidang pembuatan kapal, petrokimia, dan pesawat terbang. Pada tahun 1947, perusahaan berkembang dan Lee memindahkan kantor pusatnya ke Seoul. Ketika Perang Korea pecah, dia terpaksa meninggalkan Seoul dan dia memulai kilang gula di Busan bernama Cheil Jedang. Pada tahun ini, Cho Hang-jae, pendiri kelompok Hyosung, bersama-sama berinvestasi di sebuah perusahaan baru bernama Samsung Mulsan Gongsa atau Samsung Trading Corporation dengan pendiri Samsung, Lee Byung-chul. Perusahaan perdagangan tumbuh menjadi Samsung C&T Corporation. Setelah beberapa tahun, Cho dan Lee berpisah karena perbedaan gaya manajemen, di mana Cho menginginkan 30 jam ekuitas, dan kemudian Samsung Group dipisahkan menjadi Samsung Group, Hyosung Group, Hankook Tech, dan bisnis lainnya. Pada akhir tahun 1950, perusahaan mengembangkan bisnisnya ke sektor perbankan, sekuritas, asuransi, pupuk, dan semen. Pada tahun 1951, Samsung Mulsan berdiri. Perusahaan itu melakukan ekspor-impor barang-barang militer, gula, dan pupuk semasa Perang Korea. Pada tahun 1954, Lee mendirikan Cheil Mojik, sebuah perusahaan tekstil di Korea, dan dia juga membangun pabrik di Gimsangdong, Daegu. Itu adalah pabrik wol terbesar yang pernah ada di Korea. Kemudian, Samsung terdiversifikasi atau membagi perusahaan ke berbagai bidang. Lee berusaha untuk menjadikan Samsung sebagai pemimpin dalam berbagai bidang industri. Dan pada saat itulah Samsung pindah ke lini bisnis seperti asuransi, sekuritas, dan retail. Nama Samsung diambil dari sebuah kata dalam bahasa Korea yang memiliki arti 3 bintang. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah jenis usaha yang meliputi elektronik, teknologi, informasi, dan pengembangan. Pada akhir tahun 1960-an, Samsung Group memasuki industri elektronik dan membentuk beberapa divisi yang terkait dengan elektronik, seperti Samsung Electronic Device, Samsung Electronic Machine, Samsung Corning, dan Samsung Semiconductor and Telecommunication, serta membuat fasilitas di Suwon. Dan produk elektronik pertama Samsung adalah perangkat televisi hitam putih. Awal mulanya Samsung memasuki bisnis elektronik tidak berjalan mulus. Produk mereka masih dipandang tidak berkualitas dan murahan, dan masih kalah jauh dari para pesaingnya asal Jepang, terutama Sony, yang saat itu adalah nama besar di jagat teknologi dunia. Pada tahun 1970, Samsung memperkuat lini bisnis elektronik dan semikonduktornya. Mereka menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan Jepang, salah satunya adalah Sanyo. Kerjasama keduanya menghasilkan produksi televisi pertama Samsung pada tahun ini. Pada tahun 1980, Samsung mengakuisisi Hankook Jeonja Tongshin yang berbasis di Gumi dan memasuki perangkat telekomunikasi. Produk awalnya adalah switchboard. Fasilitas ini dikembangkan menjadi sistem manufaktur telepon dan fax dan menjadi pusat manufaktur ponsel Samsung.
Pada tahun ini juga Samsung telah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel pada saat itu, dan Samsung mengelompokkan mereka di bawah naungan Samsung Electronics. Pada pertengahan tahun 1980, Samsung telah berhasil mencakup hampir seluruh sektor ekonomi Korea. Pada tahun 1980-an, Samsung Electronics mulai banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Investasi ini sangat penting dalam mendorong perusahaan ke garis depan industri elektronik global. Pada tahun 1982, Samsung membangun pabrik perakitan televisi di Portugal. Pada tahun 1984, Samsung membangun sebuah pabrik di New York. Pada tahun 1985, Samsung membangun sebuah pabrik di Tokyo. Pada tahun 1987, Samsung membangun sebuah fasilitas di Inggris, dan pada tahun ini juga Lee Byung-chul meninggal dunia, dan kemudian grup Samsung dipisahkan menjadi 4 kelompok bisnis, yaitu grup Samsung, grup Shinsegae yang mana adalah grup yang mengelola toko diskon dan department store, grup CG yang mana adalah grup yang mengelola makanan, bahan kimia, hiburan, logistik, dan grup Hansol yang mana adalah grup yang mengelola kertas dan telekomunikasi. Dan mulai saat itulah grup-grup yang terpisah ini menjadi independen dan mereka bukan bagian dari grup Samsung. Pada tahun 1988, Samsung memilih peralatan rumah tangga, telekomunikasi, dan semikonduktor sebagai lini bisnis inti. Samsung Electronics kemudian menjadi perusahaan inti yang mengontrol anak perusahaan yang lain. Pada tahun ini juga Samsung memperkenalkan ponsel pertama mereka. Pada tahun 1990-an, Samsung mulai bangkit sebagai perusahaan internasional. Cabang konstruksi Samsung mendapatkan kontrak untuk membangun salah satu dari 2 menara Petronas di Malaysia, Menara Taipei 101 di Taiwan, dan Menara Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Pada tahun ini, Samsung Group mengeluarkan mobile phone untuk mengikuti perkembangan zaman. Samsung Group mengeluarkan produk mobile phone atau handphone yang ternyata lumayan menarik pasar dunia, dan disinilah era kejayaan Samsung dimulai.